Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita, yaitu Mas Dhani SBR. Wow, ini kisah tentang Ujang Kamran. Seru banget teman-teman kisahnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, silakan diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Lukisan Pembawa Petaka, kisah Ujang Kamran. Di penghujung tahun 1996, tak terasa, Kamran sudah hampir 1 tahun bekerja di Jakarta. Saat itu, ia mempunyai keinginan untuk memiliki sebuah sepeda motor untuk bisa dipakai sehari-hari. Apalagi, kini ia sudah memiliki seorang kekasih yang bernama Imas. Dan dia berangan-angan ingin mengajak sang kekasih menggunakan sepeda motornya sendiri. Namun sungguh sayang, tabungannya tak cukup untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Perlu diketahui, saat itu untuk memiliki motor, seseorang harus membelinya secara cash. Kalaupun ada leasing, persyaratannya sangatlah rumit. Di tengah lamunannya itu, sang sahabat yang bernama Ladu datang menghampiri. "Ran, kenaon maneh? Lagi apa sih kamu?" tanya Ladu. "Iya Du, orang teh hoyong boga motor euy. Enak kali ya kalau punya motor," ujar Kamran berangan-angan. Kebetulan saat itu Ladu telah memiliki sepeda motor berjenis Yamaha Force One, dan Kamran merasa tak enak hati jika selalu meminjam motornya. "Ya ngapain beli motor? Pakai wae nu orang tuh ngajedok wae di pojokan, gak pernah saya pakai," ujar Ladu pada sang sahabat. "Ya gak enak atuh Du, orang ge pengen punya motor sendiri." Sok, ayeuna kamu punya uang berapa?" tanya Ladu. Mendengar itu, Kamran pun memberitahu jumlah nominal tabungannya. "Kalau segitu mah dapatnya motor second atuh Mran," saut Ladu memberitahu Kamran. Pada dasarnya, Kamran tidak mengetahui harga motor bekas. Dia meyakini jika harga motor bekas tak jauh beda dengan sepeda motor yang baru. Setelah mendengar penjelasan dari sang sahabat, Kamran pun minta dicarikan sepeda motor bekas pada Ladu. "Siap pokoknya mah, nanti kalau ada yang jual kurang dikabarkan ya," timpal Ladu bersemangat. Keesokan harinya, Kamran terlihat sedang menjemput sang kekasih dari kerjanya. Kebetulan letak kontrakan Imas tak jauh dari tempat Kamran bekerja, sehingga terkadang Kamran pun rutin menjemput sang kekasih. Saat itu, kebetulan Kamran menggunakan sepeda motor Ladu untuk menjemput. Setelah sampai di rumah kontrakan, di situ pun Kamran menyampaikan keinginannya untuk membeli sepeda motor pada sang kekasih. "Nyasok atuh dibeli aja," ucap Imas. "Iya Neng, mau beli yang bekas aja," saut Kamran. "Kenapa nggak beli yang baru aja? Apa uangnya kurang? Kalau kurang nanti Imas tambahin Gak usah, dan bekas gak cukup. Yang penting kan motor sehat. Lagian kan kamu lagi ngumpulin uang buat kuliah," ucap Kamran pada sang kekasih. "Iya, tapi kan ada uang AA yang disimpan sama Imas," timpal Imas pada Kamran. Kamu gimana sih Neng? Itu mah buat nambahin biaya kamu kuliah. Itu mah udah anggap gak ada. Yang penting mah kuliah kamu dulu. Motor mah gampang," saut Kamran.
Di situ terlihat jelas jika Kamran sangat mendukung sang kekasih untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang sarjana, walaupun terkadang harus mengesampingkan keinginan pribadinya. Tanya itu, Kamran pun juga rutin mengirim sebagian gajinya untuk orang tuanya di kampung. Dia memiliki prinsip, walaupun sering memberi pada orang-orang terdekatnya, tidak akan mengurangi rezeki yang telah diperolehnya selama ini. Di malam harinya, saat Kamran sudah tiba di mes, Ladu pun pulang menghampirinya. "Man, ada teman saya mau jual motor, jenisnya mah Honda Grand. Kamu mau nggak?" tanya Ladu. "Boleh, Du. Sak itu. Siapa teman kamu?" tanya Kamran balik bersemangat. "Bang Rojak, itu dekat rumahnya. Kalau mau mah, ayo sekarang kita ke rumahnya, biar nggak keburu diambil orang," timpa Ladu. Tanpa membuang waktu, akhirnya mereka berdua pun segera menuju ke rumah kenalan Ladu tersebut. Tak beberapa lama, kedua sahabat itu pun sampai di depan sebuah rumah yang cukup besar dengan kendaraan yang berjejer di depannya. Di situ bisa digambarkan jika Rojak bukanlah orang biasa. "Loh, teman kamu orang kaya, Du. Kenal di mana?" tanya Kamran penasaran. "Dulu dia tuh suka nitip buah-buahan sama saya. Soalnya dia tahu kalau saya suka ke pasar induk," jawab Ladu. Tak lama kemudian muncullah seorang pria dengan celana pendek dan kaos yang penuh dengan guratan cat. Ya, itu adalah Rojak, sang pemilik rumah sekaligus kenalan Ladu yang ingin menjual sepeda motor miliknya. Dengan ramah, Rojak mengajak Ladu dan Kamran untuk duduk di teras rumahnya. Di situ Ladu memperkenalkan Kamran pada Rojak. Tak membutuhkan waktu lama, Kamran dapat melihat jika Rojak merupakan sosok yang sangat ramah. Itu terbukti dalam waktu yang singkat mereka langsung terlihat akrab. Kata Ladu, "Ini si Akang ini minat sama motor saya," tanya Rojak pada Kamran. "Iya bener," jawab Kamran singkat. Setelah mendapat informasi dari Kamran, Rojak pun memberitahu tentang kondisi sepeda motor miliknya dan tak lupa di harga berapa dia akan melepasnya. Rupanya harga yang diberikan Rojak agak sedikit melampaui kemampuan Kamran. Di situ Kamran pun langsung menawar agar Rojak mau menurunkan harga motor itu sedikit. Tak disangka Rojak pun langsung menurutinya. Ya, sosok Rojak ini memang sedikit unik. Dia tidak mau ambil pusing mengenai hal yang menyangkut materi. Bagaimana tidak, setelah transaksi deal, Rojak juga menghadiahkan Kamran berupa jaket dan helm yang tergolong sangat bagus. Setelah semua selesai, mereka bertiga pun mengobrol dan menceritakan latar belakang masing-masing. Diketahui jika Rojak merupakan seorang pelukis yang tergolong sukses. Karyanya banyak diminati oleh para kolektor lukisan. Di situ, Rojak memiliki beberapa bawahan yang membantunya dalam memasarkan lukisannya. Namun, ada salah satu bawahannya yang cukup aneh menurut Kamran. Kamran melihat jika saat pertama kali Rojak keluar dari rumah, sang bawahan tersebut hanya berdiri di depan pintu rumah Ojak tanpa melakukan apa-apa. Sang bawahan tersebut terlihat seperti lelaki berumur 50 tahunan. Cukup berumur bila dibandingkan dengan Rojak yang berusia sekitar 30 tahunan. Pakaian yang digunakannya pun juga sama seperti Rojak, bercelana pendek dan kaos oblong yang penuh dengan guratan-guratan cat. Kamran berpikir saat itu jika sang bawahan adalah orang yang membantu Rojak dalam melukis. Kemudian, Kamran pun kembali dalam obrolan mereka bertiga dengan mengacukan sang bawahan itu. Di situ, terlihat jika Rojak nampak senang ketika mengobrol dengan Kamran karena baru diketahui jika Rojak menyukai hal-hal yang berbau mistis. Apalagi dia pernah diberitahukan Ladu jika Kamran pernah mengusir sosok kuntilanak di mes tempat Kamran dan Ladu tinggal. "Gue tuh dari kecil emang udah tinggal di daerah ini. Nah, setahu gue tempat kerja lu dulunya tuh ada pohon kapuk. Dulu nih ya, pas gue masih kecil tuh pohon emang angker banget. Pokoknya kalau orang lewat situ malam-malam pasti digodain sama kuntilanak," terang Rojak. "Sekarang masih ada bang pohonnya di dalam, persis di belakang mes. Saya aja pernah digodain sama penunggu pohon itu bang," saut Ladu. "Wah, masih ada. Wah, gua nggak tahu dah. Soalnya pas sudah dibangun dan pohonnya udah nggak kelihatan lagi dari jalan," ucap Rojak. "Tapi alhamdulillah bang, setelah si Kamran datang mah kuntilanaknya nggak pernah godain lagi," timpa Ladu. Serius lu, Mran? Sakti juga lu," ucap Rojak terkesima.
Bisa aja sih Ladu, emang suka ngelebih-lebihin bang. Padahal mah saya cuma bikin papan larangan kencing di pohon itu aja, biar nggak bau pesing, ucap Kamran. Ya iya bener sih kalau itu mah. Tapi pas kamu udah pasang papan itu, anak-anak yang lain kan udah nggak pernah digangguin lagi sama kuntilanak itu, sahut Ladu pada Kamran. Itu mah cuma kebetulan aja kali Ladu. Dah saya mah biar nggak bau aja, ucap Kamran lagi merendah. Setelah pertemuan itu, Rojak meminta agar Kamran dan Ladu untuk sering singgah ke kediamannya. Rupanya Rojak merasa klop dan nyaman terhadap Kamran dan Ladu. Keesokan harinya, Kamran nampak bersemangat untuk menjalani rutinitas hariannya. Bagaimana tidak, kini dirinya telah memiliki sebuah sepeda motor sendiri. Kamran pun tak sabar untuk menggunakannya saat menjemput sang kekasih. Sore harinya, saat Kamran telah selesai melakukan semua pekerjaannya, dia pun langsung bergegas untuk menjemput Imas di tempatnya bekerja. Sepanjang perjalanan nampak Kamran tersenyum sendiri. Dia sangat bahagia dan tak sabar untuk memperlihatkannya pada sang kekasih. Begitu juga dengan Imas. Ketika dirinya melihat sepeda motor milik Kamran, Imas pun juga ikut bahagia dan meminta Kamran untuk mengajaknya jalan-jalan ketika libur tiba. Di malam harinya, Ladu pun kembali mengajak Kamran untuk menyambangi rumah Ojak. Yuk ah, kayu Rojak, kita ngopi di sana, ajak Ladu. Apa nggak ngerepotin kalau kita ke sana, Du? Tanya Kamran sungkan. Ya enggak tuh, malahan Bang Ojak mah yang nyuruh kita buat main ke rumahnya, ucap Ladu pada Kamran. Dan sejak malam itu, baik Ladu maupun Kamran sering mengunjungi kediaman Bang Rojak, walaupun hanya sekedar meminum kopi. Namun, kegiatan mereka itu dilakukan hampir setiap hari. Bukannya merasa terganggu, Rojak malah merasa senang ketika Ladu dan Kamran datang ke rumahnya. Terlihat lama-kelamaan hubungan mereka bertiga terjalin semakin erat. Itu terlihat dari Kamran maupun Ladu yang sering membawa buah-buahan ke kediaman Rojak. Begitu juga sebaliknya, Rojak sering memberikan Kamran dan Ladu berupa batu cincin ataupun memberikan benda-benda lainnya. Hingga pada suatu malam, Rojak mengalami sedikit meriang. Tubuhnya merasa lemas dan pandangannya menjadi sedikit buram. Kebetulan saat itu Kamran dan Ladu sedang berada di rumahnya. Kenapa tuh Bang Rojak? Kelihatannya lagi gak enak badan ya? Tanya Kamran. Iya Mran, gak tahu nih. Pas tadi sore bangun tidur badan gua pada ngerentek, jawab Rojak. Lagian si abang sore-sore tidur gak baik itu bang, saut Ladu. Ya mau gimana lagi Du, kerjaan kayak gue mah pan kagak jelas tidurnya. Kadang malam melek sampai pagi, kadang paginya melek sampai malam, kadang juga kagak tidur-tidur. Makanya kalau gue ngerasa ngantuk ya gue tidur, imbu Rojak. Oh, kalau gitu mah abang istirahat aja tuh, gak enak kita jadinya ganggu, saut Kamran. Beginian doang mah bentar lagi juga sembuh Mran. Tapi emang kayaknya malam ini gue gak bikin gambar, soalnya mata gue burem, timpal Rojak. Sayang ya bang, jadi kesetop ngelukisnya, saut Kamran. Malam itu tak seperti biasanya. Kamran dan Ladu tak lama saat berada di rumah Rojak. Ya, mereka berdua ingin memberi kesempatan Bang Rojak untuk beristirahat demi bisa memulihkan kondisinya. Walaupun Rojak sempat menahan Kamran dan Ladu untuk lebih lama berada di rumahnya. Kita pulang dulu ya bang, biar abang bisa istirahat, ucap Kamran. Cepet amat, baru bentaran ngobrolnya, saut Rojak berusaha menahan Kamran dan Ladu. Gak apa-apa bang, abang biar istirahat dulu, besok-besokan kita masih bisa nongkrong lagi, timpa Ladu. Akhirnya Rojak tak bisa menahan kepulangan Kamran dan Ladu. Di situ Rojak pun menyadari niat baik dari keduanya untuk memberi kesempatannya beristirahat. Setelah kepulangan Kamran dan Ladu, Rojak pun langsung menuju kamarnya. Perlu diketahui, Rojak merupakan seorang bujangan. Dia menempati rumah warisan dari orang tuanya yang telah lama meninggal dunia. Dia tinggal di rumah tersebut dengan ditemani oleh beberapa bawahannya yang membantu dia dalam usaha lukisannya. Di dalam kamar, dia pun mencoba memejamkan matanya. Dan setelah beberapa lama, akhirnya Rojak pun tertidur. Di dalam mimpinya, ia seperti berada di tempat yang familiar baginya. Namun Rojak tak ingat
di mana persisnya tempat itu berada. Di situ Rojak pun tak mau ambil pusing. Dia pun berjalan menyusuri jalanan yang berada di depannya. Terlihat hamparan sawah yang menguning menghiasi pemandangan di sekeliling Rojak. Belum selesai Rojak menikmati pemandangan tersebut, tiba-tiba saja dirinya sudah berpindah ke tempat situasi yang lain. Kini Rojak berada di suatu tempat, yaitu sebuah pantai yang dipenuhi oleh perahu-perahu zaman dulu yang masih memakai layar untuk penggeraknya. Di situ juga terdapat gerobak yang masih ditarik oleh seekor kerbau yang dicucuk hidungnya. Rojak meyakini jika situasi saat itu adalah suasana masa lampau, banyak orang yang hilir mudik namun tidak menghiraukan kehadirannya. Belum selesai keheranannya, kini dia kembali berpindah ke tempat yang lain. Rojak tiba-tiba saja berada di sebuah jembatan yang saat itu suasananya dipenuhi oleh kabut yang menyebar. Dari kejauhan, Rojak melihat sesosok lelaki parubaya yang menatapnya tajam. Entahlah, Rojak pun merasa bingung mengapa lelaki itu menatapnya begitu tajam. Namun karena terhalang kabut yang cukup tebal, Rojak tak dapat melihat dengan jelas wajah dari lelaki parubaya tersebut. Akhirnya Rojak pun terbangun. Di situ dia mendapati jika malam telah berganti pagi. Rojak terbangun dengan perasaan penuh tanda tanya karena baru kali ini dia mengalami mimpi yang sungguh aneh. Demikian dengan malam-malam berikutnya, Rojak selalu mengalami mimpi-mimpi yang aneh dengan berada di suatu situasi yang berpindah-pindah, namun selalu diakhiri di sebuah jembatan yang dipenuhi kabut. Dan tak ketinggalan seorang pria parubaya yang menatapnya tajam. Semenjak mengalami mimpi-mimpi aneh tersebut, tubuh Rojak merasa lemas. Belum lagi pandangannya yang semakin kabur. Walaupun Rojak telah melakukan pengobatan, namun dirinya tak kunjung juga sembuh. Hingga hari keempat, sang kakak perempuan yang bernama Khadijah berniat membawanya ke rumah sakit untuk dirawat. "Jak, lu ke rumah sakit aja ya. Gua was-was dah kalau begini terus," ucap sang kakak Khadijah. "Gak ada po ah, gue di rumah aja. Lagian kemarin juga udah berobat, ntar juga sembuh," ucap Rojak menolak usulan sang kakak. "Lu mah susah banget kok dibilangin. Terus yang mau ngerawat lu di rumah siapa? Kan ada Paimin sama Konde. Lagian Ojak juga masih bisa sendiri, gak perlu dijagain ah. Ya udah dah, terserah lu aja. Pokoknya kalau lu emang berubah pikiran, langsung kabarin gue ya." "Ya udah gue pulang dulu," ujar sang kakak pada Rojak. Hingga pada akhirnya malam itu Kamran dan Ladu menjenguk Rojak di kediamannya. Nampak Kamran membawa suatu bungkusan yang berisi buah-buahan untuk diberikannya kepada Rojak yang saat itu masih sakit. Di situ Kamran mendapati jika Rojak masih terbaring lemas di atas kasurnya. Melihat kedua sahabatnya datang, Rojak pun nampak bahagia dan langsung menyuruh Kamran dan Ladu duduk di sampingnya. "Bang, masih belum sembuh. Emang apa yang dirasa?" sahut Kamran. Tahu nih Mran, gue bawaannya lemes aja. Berdiri aja sampai gemeter. Terus mata gue kayak tambah buram gitu. Kagak tahu dah. Kalau begini terus kayaknya gue bakalan dirawat nih di rumah sakit. Jelas Rojak memberitahukan kondisinya, namun di situ Kamran langsung merasakan ada yang aneh pada diri Rojak. Kamran merasakan jika Rojak seperti terkena tulah atas perbuatannya sendiri. "Bang, sini saya pijitin. Ya kali aja abis saya pijit badan Bang Ojak agak enakan," ucap Kamran. "Yang bener lu Mran. Ya kebetulan sini badan gue emang lagi pada pegel-pegel soal dari kemarin rebahan terus," sahut Rojak. Sebenarnya saat itu Kamran ingin memeriksa tubuh Rojak untuk mengetahui apakah terdapat energi-energi negatif pada dirinya. Di situ Ladu hanya melihat Kamran yang memijit Rojak sambil sesekali ia mengajak Rojak mengobrol. Setelah selesai, Kamran pun segera bergegas ke belakang dan membawa segelas air putih untuk diberikan kepada Rojak. "Bang Rojak, maaf, bukannya saya so tahu, saya mau tahu, tapi apa Bang Rojak suka mimpi yang aneh-aneh?" tanya Kamran yang tiba-tiba saja membuat Rojak terkejut. "Hah, lu tahu Mran? Ya bener, udah hampir 4 hari ini gue mimpi yang aneh-aneh terus," sahut Rojak. Di situ Rojak pun langsung menceritakan semua mimpinya kepada Kamran dan Ladu. Dan tak lupa dia juga menceritakan tentang sosok lelaki parubaya yang selalu dilihat di dalam mimpinya. Mendengar itu, Kamran pun hanya bisa tersenyum sambil kembali bertanya kepada Bang Rojak.
Bang, sekali lagi saya minta maaf. Bukannya saya mau ikut campur, tapi menurut Bang Ojak, kira-kira abang pernah ngelakuin perbuatan yang salah apa enggak? Apaan ya? Kayaknya gue gak pernah ngapa-ngapain dah, Bran. Saut Rojak. Oh, kalau masalah lukisan bang, ucap Kamran pelan yang seketika membuat Rojak pun langsung tersentak kala mendengar ucapan Kamran. Rojak langsung tersadar akan perbuatannya selama ini. Saat itu Rojak pun langsung menceritakan jika selama ini dirinya memalsukan lukisan dari pelukis yang cukup terkenal. Kebetulan sang pelukis terkenal tersebut telah lama tiada sehingga lukisannya banyak dicari oleh kolektor di pasaran. Hasil dari pemalsuan lukisan tersebut pun tidak main-main. Rojak mendapat banyak uang dari hasil penjualan lukisan yang ia buat, namun yang membuat Rojak tak habis pikir apa hubungannya dengan penyakit yang ia derita saat ini. Setelah mendengar pengakuan Rojak, Kamran pun langsung memberitahu jika Rojak sudah didatangi oleh sesosok makhluk halus yang dulunya menjadi peliharaan sang pelukis yang Rojak tiru tersebut. Makhluk itu merasa tidak senang jika ada orang yang mengambil keuntungan dari karya mantan majikannya. Mendengar penjelasan itu, tiba-tiba Rojak pun langsung tersadar jika situasi yang ada di dalam mimpinya itu merupakan tampilan dari lukisan-lukisan yang selama ini dirinya tiru. Pantesan aja ya, pas di mimpi gue ngerasa kayak pernah lihat. Berarti orang yang ngeliatin gue itu siapa ya, Tanya Rojak. Ya makhluk itu atuh bang, tapi wujudnya pelukis yang abang tiru majikan dari makhluk itu, ungkap Kamran. Pantes pas gue lihat kayaknya gue kenal, tapi ya emang nggak jelas gitu Meran. Soalnya di mimpi itu kayak banyak kabut gitu, saut Rojak gelisah. Terus gue harus gimana nih Meran? Tanya Rojak semakin cemas. Ya kalau dari saya mah mendingan abang berhenti bikin lukisan-lukisan beliau. Soalnya kalau abang terusin, abang gak bakalan sembuh dari penyakit abang, saran Kamran pada Rojak. Yaudah, gue bakalan berhenti. Gue berhenti ngejiplak lukisannya, terus masalah makhluk halusnya ntar gimana ya Meran? Apa masih ada? Tanya Rojak lagi yang masih ketakutan. Mendengar itu Kamran pun hanya tersenyum kecil sambil berkata, makhluknya mah udah pergi atuh bang, udah saya usir pas abang habis minum air tadi yang saya kasih. Mendengar itu Rojak pun merasa lega karena dia sudah tidak lagi dihantui oleh sosok astral yang mengancamnya. Tapi bang, kalau boleh usul, ya abang sedekahin aja sebagian penghasilan abang sama keluarga pelukis yang abang tiru, ucap Kamran pada Rojak. Tuh, tapi kan dia nggak punya anak Meran, saut Rojak. Ya udah, ke anak yatim sama fakir miskin aja nggak apa-apa bang. Siap-siap, oke Meran. Ntar gue coba sedekain ya, sama sekalian nyekar ke makamnya tuh pelukis yang udah gue tiru karyanya, saut Rojak bersungguh-sungguh. Ya udah, sekarang abang istirahat ya. Insya Allah besok abang sembuh, ucap Kamran disusul anggukan dari Rojak. Dan benar saja, keesokan harinya Rojak sudah pulih dari sakitnya. Kemudian sejak saat itu Rojak berhenti melakukan plagiat terhadap lukisan-lukisan. Tidak lupa Rojak pun juga melaksanakan janjinya untuk melakukan sodako dan mengatur waktu untuk berziarah ke makam sang pelukis. Sebenarnya Rojak merupakan seorang pelukis yang berbakat, karyanya sendiri juga banyak diminati oleh orang banyak, namun karena dulu tergoda oleh keuntungan yang besar, maka dia hilaf melakukan hal tersebut. Mendapati sang sahabat yang telah sembuh, Kamran pun ikut merasa senang. Sore itu, Kamran nampak bersiap untuk menjemput sang kekasih Imas di kantornya. Namun, sesampainya di sana, wajah Imas nampak gelisah. Ternyata Imas dikabari jika sang ibu mengalami sakit keras di kampung halamannya. Mendapati kabar itu, Imas pun berniat untuk segera pulang. Mau pulang kapan, Neng? Tanya Kamran. Maunya mas sekarang, takut mama kenapa-napa, saut Imas. Kalau pulang sekarang mah tuh nyampenya malam di sana. Ya nggak apa-apa, nanti ada saudara yang jemput. Apa anterin aja gitu? Jangan, akan besok kerja,
Gak apa-apa, Imas pulang sendiri, ucap Imas tetap dengan pendiriannya. Akhirnya Kamran pun mengantarkan Imas menuju terminal Kampung Rambutan. Namun sebelumnya Imas diantarkannya dahulu ke kontrakannya untuk mengambil baju ganti. Di perjalanan Kamran tak lupa memberikan Imas 2 buah bakpao untuk bekal di perjalanan, karena semenjak pulang tadi Imas nampak tak mau makan. Ia terlalu memikirkan keadaan sang ibu di kampung. Jangan lupa dimakan bakpaonya nanti, jangan sampai sakit perut nanti masuk angin, ujar Kamran mengingatkan kekasihnya. Akhirnya Imas pun masuk ke dalam bis yang akan mengantarkannya ke kampung, sedangkan Kamran hanya melihat dari jauh kepergian sang kekasih dengan perasaan khawatir. Setelah beberapa hari, akhirnya Kamran mendapati kabar jika Imas telah datang ke Jakarta dan sudah kembali bekerja. Di sore harinya, Kamran berniat untuk menjemput Imas. Nampak wajah Kamran begitu antusias ingin bertemu dengan sang kekasih, karena memang sudah beberapa hari ini ia tak bertemu. Setelah sampai di depan kantor Imas, nampak Imas muncul dengan wajah yang sangat sedih. Tak sedikit pun kata yang keluar dari mulutnya. Mendapati itu, Kamran pun tak mau mendesak Imas agar berbicara padanya. Kamran berusaha memahami jika sang kekasih sedang dilanda kesedihan karena ibunya yang sedang sakit keras. Setelah sampai di kontrakan Imas, kembali Imas tak berbicara sepatah kata pun kepada Kamran. Dia langsung masuk ke dalam tanpa menyapa Kamran yang sedari tadi sudah mengantarnya pulang. Mendapati itu, Kamran pun nampak kebingungan apa yang sedang melanda perasaan sang kekasih sebenarnya. Namun begitulah Kamran, ia nampak pasrah jika Imas saat itu memang sedang tak mau bicara padanya, dan seketika dia ingin bergegas pulang meninggalkan kontrakan sang kekasih. Tiba-tiba saja terdengar suara tangisan dari dalam. Ya, itu adalah suara tangisan Imas. Tak pelak, Kamran pun turun dari motornya dan segera menghampiri Imas yang berada di dalam kontrakannya. "Neng, kamu kenapa? Ngomong atuh sama AA," ucap Kamran cemas. Mendapat pertanyaan dari Kamran, bukannya menjawab, Imas malah terus menangis hingga sesenggukan. Entahlah apa sebenarnya terjadi saat itu. Dengan sabar, Kamran tetap menunggu Imas yang masih tenggelam dalam kesedihan. Namun setelah sabar menunggu, Kamran pun mendapatkan kabar yang menyayat hati dari mulut Imas. Sang kekasih mengungkapkan jika sang ibu yang sedang sakit keras itu telah menjodohkan Imas pada seorang lelaki pilihan sang ibu, dan tak lama lagi Imas diminta oleh sang ibu untuk segera melangsungkan pernikahan dengan lelaki tersebut. Mendengar kata-kata itu, hati Kamran benar-benar hancur. Seketika, cita-cita yang telah mereka susun berdua musnah di depan mata. Kamran hanya terdiam, raut wajahnya kosong. Tak ada balasan sedikit pun yang keluar dari mulutnya atas ucapan Imas pada dirinya. Kamran sadar, tak mungkin untuk meminta Imas melawan keinginan dari sang ibu, apalagi ibu dari kekasihnya itu sedang sakit keras. "Ya udah tuh Neng, kamu yang sabar ya. Kamu teh harus nurut sama orang tua. Apalagi kan mama lagi sakit. Nanti kalau kamu gak nurut, mama malah tambah sakit," ucap Kamran pada Imas yang masih menangis sesenggukan. "Ayah emang udah gak sayang? Udah gak cinta gitu sama Imas? Kenapa malah ngomong begitu?" tanya Imas diiringi tangisan yang dalam. Mendengar itu, Kamran hanya terdiam, perasaannya campur aduk oleh polemik yang terjadi. Di satu sisi, dia sangat mencintai sang kekasih, namun di sisi lain, dia tak ingin membuat Imas melawan kehendak dari orang tuanya. Akhirnya, Kamran pun berniat pergi dari kontrakan Imas dan meninggalkan sang kekasih yang nampak masih menangis. Namun, saat Kamran sudah berada di pintu keluar, tiba-tiba saja tangannya ditahan oleh Imas. Di situ, Imas seperti tak rela melihat Kamran pergi, karena Imas yakin jika saat itu adalah saat terakhir bagi Imas untuk melihat Kamran sebagai kekasihnya. Mendapat itu, Kamran pun langsung memegang tangan Imas dan memberikannya senyuman tipis. Dengan perlahan, Kamran berusaha melepaskan genggaman tangan Imas di tangannya. "Neng yang sabar ya. Udah tuh, jangan nangis terus.
Pulang ya, ucap Kamran yang berusaha terlihat tegar di depan Imas. Akhirnya Kamran pun meninggalkan Imas seorang diri di rumah kontrakannya. Sedangkan Imas, dia hanya bisa melihat kepergian Kamran dengan diiringi cucuran air mata yang seolah tak ada habisnya. Di perjalanan pulang, tatapan mata Kamran terlihat kosong. Pikirannya dipenuhi oleh kenangan-kenangan yang dilewatinya berdua dengan Imas, apalagi rencana-rencana yang telah mereka buat berdua kini telah sirna dalam sekejap. Perasaan sedih yang mendalam baru Kamran rasakan karena memang Kamran baru sekali ini merasakan jatuh cinta selama hidupnya. Sejak saat itu, Kamran dan Imas pun tak pernah lagi bertemu. Hari-hari pun berlalu, kesedihan itu membuat Kamran mati rasa. Kegundahan yang bergejolak di dalam hatinya membuat Kamran tak konsen dalam bekerja. Banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi atas perbuatannya, hingga akhirnya Kamran pun dipanggil oleh sang paman yang bernama Dadang. Perlu diketahui, Dadanglah yang memasukkan Kamran bekerja di perusahaan tersebut. Dadang pula lah yang akhirnya akan memecat Kamran karena Kamran telah berbuat beberapa kesalahan yang membuat perusahaannya merugi dengan nominal yang tidak sedikit. Ayo maneh teh kunaon si Jang? Masih niat gawe henteu? Udah berapa kali sok barang kamu tinggalin? Kamu tuh udah bikin kantor rugi. Yang terakhir kamu tinggalin itu barang impor. Kan kamu tahu kalau barang itu tuh gampang rusak. Kenapa sampai ketinggalan? Mana ditaruhnya di tempat panas? Ya jadi busuk semua tuh. Sekarang Mamang bingung. Mau laporan apa sama si bos? Bentak Dadang pada Kamran sang keponakan. Iya Mang, maafin Ujang Mang. Ini emang salah Ujang semua. Ujang nggak apa-apa kalau memang harus dipecat, saut Kamran mengakui semua kesalahannya. Mendapati itu, Dadang sang paman hanya terdiam dalam amarahnya. Dia pun pasrah karena saat itu dia tak bisa menolong Kamran. Hingga pada akhirnya Kamran pun berhenti dari pekerjaannya. Tak lupa Kamran segera berpamitan kepada Ladu. Saat itu Ladu terlihat sangat sedih. Bagaimana tidak, Ladu sadar jika sang sahabat akan pergi meninggalkannya. Kamran juga terlihat berpamitan pada Rojak. Dengan ditemani Ladu, Kamran mendatangi kediaman Rojak dan bermaksud untuk mengucap salam perpisahan. Ya elah Bran, udah lu tinggal di rumah gua aja. Ya sementara lu bantu-bantu gue masarin lukisan, ujar Rojak mencoba menawari Kamran sebuah pekerjaan. Iya Mran, bener tuh kata Bang Ojak. Kamu di sini aja bantu-bantuin Bang Rojak, saut Ladu mencoba menahan kepergian sang sahabat. Iya terima kasih, tapi kayaknya teh saya mau pulang dulu. Saya ada urusan di kampung, ucap Kamran menolak secara halus penawaran dari kedua sahabatnya itu. Mendengar itu, Rojak dan Ladu pun tak kuasa menahan kepergian Kamran. Namun, hal yang tidak diketahui oleh kedua sahabatnya itu sebenarnya bukanlah masalah materi yang membuat Kamran pergi, melainkan akibat kegundahan hati Kamran karena harus berpisah dengan sang kekasih Imas. Tak lama, Kamran pun segera pergi menuju ke kampung halamannya, tempat di mana ia dulu dibesarkan, tempat di mana Kamran tumbuh dan belajar banyak hal, dan juga tempat di mana dulu Kamran belum mengenal cinta. Dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand miliknya, Kamran pun pulang dengan membawa segala kesedihan yang terus menggelayuti perasaannya. Setelah hampir seharian Kamran melakukan perjalanan, ia pun akhirnya tiba di desa Munjul, Garut, Jawa Barat. Sesampainya di sana, Kamran pun langsung menghirup dalam-dalam udara yang telah ia rindukan selama ini. Keesokan harinya, Kamran pun langsung menuju rumah sang kakek yang kebetulan tak jauh dari kediamannya. Namanya Kitoha. Memang sudah menjadi kebiasaan Kamran, jika dirinya mendapati masalah, Kamran pasti akan mendatangi sang kakek. Mana Ira datang Jang? Tanya Kitoha pada Kamran. Ketingki, malam nyampenya, ucap Kamran singkat. Jika nama mana ke ayah masalahnya, kamu lagi ada masalah. Mendengar itu Kamran tak terkejut ya. Kamran tahu walaupun dia tak memberitahu sang kakek, Kitoha pasti mengetahui jika dirinya sedang ditimpa masalah. Yoki, jawab Kamran singkat. Terus kumaha? Mane hoyong naon di balik kalembur? Kenapa nggak diselesain di sana masalahnya? Tanya Kitoha lagi. Gak tahu nih Ki.
Ujang mah juga bingung. Ujang juga lagi malas ngapa-ngapain, ucap Kamran pada sang kakek. Mendengar jawaban dari Kamran, wajah Aki Toha seketika berubah menjadi emosi. Beleguk mana teh. Bodoh kamu Jang. Orang hidup mah harus punya tujuan. Ai kamu mau jadi bebeki orang-orangan sawah, gertak Aki Toha pada sang cucu. Mendapat amarah dari sang kakek, Kamran hanya bisa menunduk dan terdiam seribu bahasa. Sepertinya dia baru menyadari jika perkataan itu telah membuat sang kakek marah besar. Akhirnya, dengan terpaksa Kamran pun menceritakan semua kejadian yang ia alami di kota Jakarta. Mendengar cerita dari sang cucu, Akitoha langsung menghela nafas dalam-dalam. Elah, jadi masalah kamu tuh urusan cinta. Di umur mana Majang, urusan cinta emang bisa bikin bahaya. Aki mah merebejanya. Aki kasih tahu ke kamu, ucap sang kakek mencoba menasehati Kamran. Di situ Akito mengatakan kepada Kamran jika perjalanan hidupnya itu masih jauh dan panjang. Cekolot baheula mah, kata orang-orang dulu, antana naon ari maneh hoyong rehat heula sakedeng mah. Gak apa-apa kalau kamu mau istirahat, tapi kamu harus bangkit lagi. Persiapkan semua buat perjalanan kamu yang masih panjang. Jangan ngejedok aja di lembur, bisa-bisa kamu jadi batu, ujar Akitoha. Oh, masa Ujang bisa jadi batu sih Ki? Saut Ujang terkejut. Eta mah peribahasa. Bukannya kamu jadi batu beneran. Maksud Aki mah kalau kamu begini terus, kamu nanti bisa linglung. Diajak ngobrol henteu nyambung. Jika batu nu aya di wahangan, kayak batu yang ada di sungai. Ai perempuan itu kadang dikasih ku Gusti Allah bukan untuk menjadi jodoh kita, tapi untuk menjadi pembelajaran buat kita laki-laki. Makanya hari sekarang kamu putus sama dia, berarti dia itu bukan jodoh kamu. Kamu cari lagi, insya Allah Gusti Nu Agung pasti ngasih kamu jodoh yang terbaik, ucap sang kakek memberi wejangan pada Kamran. Mendengar itu, Kamran pun tersadar dan menyadari jika ia tidak boleh merasa terpuruk akibat masalah percintaan yang dia alami selama ini. Dan di akhir pembicaraan dengan sang kakek, Kamran pun diberikan segelas air putih yang telah dibacakan doa oleh Akitoha. Setelah meninggalkan kediaman sang kakek, ajaibnya Kamran merasa lega, hatinya nampak ringan. Pandangannya pun kembali dipenuhi rasa optimis. Akhirnya, Kamran pun tak lama-lama berada di kampung halamannya. Hanya beberapa hari kemudian, ia pun berniat kembali ke ibu kota. Asa kedung di Imajang, kenapa sebentar? Tanya sang ayah. Ya Pak, Ujang mah pengen balik ke Jakarta lagi, jawab Kamran. Memangnya kamu mau apa? Kerja apa usaha sendiri? Rencananya mah Ujang mau usaha aja Pak. Kebetulan Ujang masih ada tabungan. Usaha apa? Tanya sang ayah penasaran. Ya belum tahu tuh Pak. Kayaknya mah Ujang mau buka warung kecil-kecilan, saut Ujang pada sang ayah. Keesokan harinya, Kamran pun berniat kembali ke Jakarta. Kamran berangkat dari kampung halaman sehabis asar karena ia pikir akan lebih enak bila perjalanan dilakukan pada malam hari. Selain menghindari macet, cuacanya pun tidak panas karena terik matahari. Namun, perkiraan Kamran di sini meleset ya. Saat baru saja Kamran sampai di Jalan Kadungora, saat itu keadaan jalan mengalami macet parah. Entahlah, pada saat itu bukanlah musim mudik. Mendapati itu, Kamran pun melipir di sebuah masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib karena kebetulan hari juga sudah mulai gelap. Karena dipikir tanggung, di situ Kamran juga sekaligus menjalani sholat isya sekalian menunggu jalan kembali lengkang. Tapi setelah selesai menunaikan ibadah sholat isya, Kamran melihat jalanan masih dalam keadaan macet total. Ini ada apa ya Mang? Kok gak biasanya macet begini? Tanya Kamran pada salah satu bapak-bapak jemaah di masjid tersebut. Wah, ada kecelakaan Jang di depan. Ada truk melintang di tengah jalan, terang sang bapak tersebut. Aduh, jadi muter balik atuh. Emangnya si A mau kemana gitu? Tanya sang bapak bertanya balik. Saya mau ke Jakarta. Oh iya, setahu saya kan ada jalan lain ya. Kalau nggak salah jalan Cijapati, ucap Kamran. Oh, lewat Cijapati ya? Ya bisa lewat situ mah, tapi setahu saya mah kalau sudah malam begini jarang ada orang yang mau lewat situ, angker soalnya katanya. Mendingan putar balik aja lewat Limbangan, ucap sang bapak-bapak itu memberi saran.
Begitu ya Pak, siap nuhun. Saya mau siap-siap dulu. Saud Kamran menutup pembicaraan. Rupanya peringatan sang bapak-bapak itu tak mempan pada Kamran, karena pada kenyataannya Kamran biasa menghadapi para makhluk lelembut yang berkeliaran. Setelah keluar dari masjid, Kamran langsung memacu sepeda motornya di tengah kemacetan yang ada di situ. Terlihat banyak kendaraan melakukan putar balik, tapi tidak dengan Kamran. Setelah tiba pada sebuah pertigaan, Kamran langsung membelokkan sepeda motor Honda Grand-nya ke arah kiri. Setelah hampir 5 kilometer dari pertigaan tadi, jalanan sudah mulai tampak lengang ya. Tak ada satupun kendaraan yang melintasi jalan tersebut. Ternyata benar perkataan sang bapak-bapak di masjid tadi, tak ada yang berani melewati jalan tembusan yang kini dilalui Kamran. Selain sepi dan sunyi, terlihat jalan yang sedikit sempit ditambah tanjakan serta turunan curam yang di sekelilingnya hanyalah terdapat pepohonan liar tanpa ada pemukiman. Mendapati itu, bukannya takut, Kamran malah terlihat santai dan menikmati jalanan yang lengang. Hampir 20 menit Kamran menikmati perjalanan itu. Tiba-tiba saja pada jarak 100 meter di depannya terdapat sebuah mobil sedan dengan plat B yang tengah menepi. Diketahui jika mobil tersebut merupakan tipe sedan Corolla keluaran tahun 96, yang tentunya itu adalah mobil keluaran terbaru di tahun tersebut. Pada awalnya, Kamran akan melewati mobil yang tengah terparkir itu, namun tiba-tiba saja Kamran dikejutkan oleh lambaian tangan dari dalam mobil. Seketika, Kamran pun langsung menghentikan laju motornya persis di depan mobil tersebut. Rupanya, yang menghentikan Kamran adalah seorang anak laki-laki yang terlihat ketakutan. Entahlah. "Ah, tolong kakak saya, tolong," ucap sang anak laki-laki itu histeris. "Memangnya kakaknya di mana?" tanya Kamran penasaran. "Itu di situ. Tadi dia ke arah situ," ucap sang anak laki-laki sambil menunjuk arah kemana sang kakak pergi. Tanpa membuang waktu, Kamran pun langsung menuju ke arah yang ditunjuk. Sambil melihat ke sekeliling, Kamran mencari sang kakak dari anak laki-laki tersebut. Di situ, Kamran tersadar jika dirinya mencari dengan mata biasa maka dia tidak akan menemukannya. Kamran pun terdiam sejenak sambil menutup mata dan merapal ilmu yang pernah diajarkan oleh sang kakek. Dan benar saja, tidak berapa lama Kamran melihat sekumpulan asap tebal tak jauh dari tempat yang berada. Di situ, Kamran melihat sosok makhluk berbulu dengan taring yang panjang sedang membopong seorang wanita. Makhluk itu adalah sosok Gundurwo yang nampak beringas tak ayal. Kamran pun langsung berlari ke arahnya sambil mengibaskan tangannya ke arah kepala makhluk tersebut. Rupanya, kibasan yang berasal dari Kamran membuat makhluk itu merasa kesakitan yang teramat sangat sehingga menjatuhkan sang wanita yang dibopongnya tadi. Makhluk itu pun langsung menghilang, meninggalkan seorang wanita yang terkulai di tanah. Seketika Kamran langsung membopong dan membawa wanita itu untuk dibawa ke mobilnya. Saat berada di mobil, sang anak lelaki itu pun langsung histeris karena mendapati kakaknya yang tak sadarkan diri. Melihat itu, Kamran pun langsung menenangkan anak laki-laki tersebut. Bukannya tenang, anak laki-laki itu malah mengajak Kamran agar sesegera mungkin meninggalkan tempat tersebut. "Ah, ayo buru, kita pergi dari sini. Saya takut," ucap anak laki-laki tersebut. "Tenang, tenang, udah aman. Gak ada apa-apa," saut Kamran sambil sedikit tersenyum. Ya, itulah Kamran. Walau dalam kondisi segenting apapun, ia nampak cengengesan dalam menghadapinya. Di situ, Kamran langsung meraih botol minuman kemasan yang terdapat di dalam mobil dan langsung membuka tutupnya. Setelah dibacakan doa, Kamran lalu menyerahkan botol minuman itu kepada anak laki-laki untuk diminumkan kepada sang kakak. Setelah sedikit dipaksakan, anak lelaki itu pun berhasil memasukkan air ke dalam mulut sang kakak yang tengah pingsan, dan tak lama kemudian sang kakak pun tersadar. Diketahui jika anak lelaki tersebut bernama Aji dan sang kakak bernama Erna. Rencananya mereka berdua akan pulang ke Jakarta setelah liburan dari Garut. "Kenapa bisa lewat sini? Kenapa nggak lewat jalan lain?" tanya Kamran. "Ya, tadi katanya kakak tahu lewat sini, kata dia pernah lewat sini. Kalau tahu begini masa ya nggak mau diajak kakak lewat sini," ujarnya mengeluh. "Ya udah tuh, terus yang bawa mobilnya kamu apa kakak kamu?" "Kak Erna yang bawa, saya mah belum punya SIM," saut Aji. "Ya udah,
Kamu aja yang bawa sementara. Nggak ada polisi kan di sini. Kasihan kakak kamu masih pusing kayaknya, ujar Kamran memberikan saran. Ya siap, tapi temenin ya soalnya saya takut, pinta Aji. Ya udah tenang, nanti saya ngikutin dari belakang. Jangan mending di depan, pinta Aji lagi pada Kamran. Akhirnya Kamran pun menuruti permintaan Aji dengan memacu sepeda motornya perlahan. Kamran menuntun Aji keluar dari daerah angker tersebut. Setelah beberapa jam lamanya, akhirnya mereka pun tiba di jalan utama. Diketahui jika mereka telah berada di daerah Cicalengka. Di situ, Aji pun bermaksud mengajak Kamran untuk singgah pada suatu rumah makan yang buka 24 jam. Setelah sampai pada suatu rumah makan, sang kakak Erna rupanya telah sadar sepenuhnya, wajahnya kembali segar setelah apa yang telah menimpanya tadi. Seketika, Kamran baru menyadari jika Erna ternyata memiliki paras yang cukup manis dengan lesung pipit, rambut lurus yang terurai panjang dan kulit bersih, membuat Kamran merasa nyaman untuk terus memandanginya. Makasih ya, udah nolong kita. Kalau nggak ada AA, kau tahu deh nasib kita berdua gimana, ucap Erna meluapkan rasa bersyukur karena telah ditolong oleh Kamran. Sama-sama teh, kebetulan aja saya lewat, saut Kamran. Lagian sih kakak, ngapain sih lewat situ, bukannya lewat jalan biasa aja, celetuk Aji pada Erna. Ya maaf ya dek, kakak nggak tahu kalau lewat situ malam-malam serem. Soalnya sebelumnya kakak pernah lewat tapi siang, saut Erna pada sang adik. Ya ampun kak, ya kan beda dong kalau siang mah. Tuh Kamran, emang kelakuan kakak saya marah dan nekat, ucap Aji membicarakan sang kakak. Di situ Kamran hanya tersenyum melihat pembicaraan antara kedua saudara tersebut. Setelah mengobrol panjang lebar, diketahui Erna dan Aji tinggal di Jakarta. Saat itu mereka habis menghabiskan liburan bersama dengan keluarga besarnya. Namun karena ada keperluan mendadak, Erna harus pulang terlebih dahulu dengan ditemani oleh sang adik. Mengenai kejadian tadi, Erna menjelaskan jika ia saat berada di jalur Cijapati, mobilnya tiba-tiba saja mengalami gangguan. Ya, dia melihat jika indikator radiator di mobilnya panas, padahal mobilnya tergolong mobil yang masih baru. Entahlah, kebetulan sesaat sebelum menghentikan mobilnya, Erna melihat sebuah warung. Dia pun langsung menghentikan mobilnya. Walaupun sedikit di depan, Erna berniat membeli air kemasan untuk mendinginkan radiator di mobilnya karena air yang ada hanya tinggal sebotol. Namun setelah turun dari mobil dan menghampiri warung yang dilihatnya, Erna tak menemukan apa-apa, hanya pemandangan gelap yang terlihat di matanya. Hingga tiba-tiba Erna pun melihat sekelebat bayangan hitam yang langsung menyergapnya dan membuat dia kehilangan kesadaran. Sedangkan Aji yang baru bangun dari tidurnya nampak kebingungan melihat sang kakak yang keluar tiba-tiba dari dalam mobil dan langsung menghilang dari pandangannya. Ya untungnya habis itu lewat. Wah saya panik nggak tahu kakak hilang kemana, kayak di film-film horor aja, ungkap Aji bersemangat. Oh iya Kamran, saya mau tanya, memangnya tadi sebenarnya ada apa ya? Soalnya kan saya pingsan, tanya Erna penasaran. Nggak ada apa-apa. Tadi saya lihat Teh Erna pingsan aja di pinggir jalan, ucap Kamran bermaksud menyembunyikan kejadian sebenarnya. Ya, Kamran tak ingin memberitahu kejadian yang sebenarnya karena dia berpikir jika perjalanan pulang Erna dan Aji masih jauh. Kamran tidak ingin kedua bersaudara itu merasa ketakutan selama perjalanan pulang mereka. Saat itu, Erna bermaksud mentraktir Kamran untuk makan di tempat makan yang mereka singgahi, namun Kamran sempat menolak. Tapi Erna tetap memaksa agar Kamran menerimanya. Di sini terlihat jika Erna merupakan tipe wanita yang sangat mendominasi. Terlihat Kamran pun tak berkutik ketika Erna memaksanya. Kamran, pokoknya janji ya, harus main ke rumah. Ini alamat, pokoknya ditunggu ya. Saya mau ngenalin sama papa dan mama, paksa Erna pada Kamran. Ngapain teh saya ke rumah? Malu, saut Kamran sungkan. Wajar jika Kamran merasa sungkan karena pada dasarnya Kamran melihat sosok Erna merupakan orang yang berada, apalagi Kamran juga baru mengenalnya. Mengenai bantuannya pada Erna dan sang adik barusan, Kamran berpikir jika itu adalah hal yang biasa dan tak perlu mendapatkan apresiasi yang berlebihan. Namun tidak demikian dengan Erna dan sang adik. Mereka merasa sangat berhutang budi kepada Kamran.
Pada akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Erna yang menggunakan mobil Toyota Corolla-nya, sedangkan Kamran yang menunggangi sepeda motor Honda Grand miliknya. Belum juga Kamran menyalakan sepeda motornya, Erna kembali menyampaikan pesan. Kamran, jangan lupa ya, pokoknya main ke rumah Erna. Erna tunggu ya, ucap Erna menggebu-gebu. Di situ Kamran hanya mengangguk sambil tersenyum menanggapi tingkah laku wanita yang baru saja dikenalnya itu. Entahlah, apakah Erna akan mengisi kekosongan hati Kamran yang sementara ini sedang dilanda kehampaan, ataukah Kamran akan melewatinya karena trauma akan urusan percintaan. Selesai. Wow, luar biasa sekali kisah dari Mas Dhani SBR. Saya suka ya kisah-kisah seperti ini, dan bagaimana perjalanan spiritual ya seorang Ujang Kamran, yang mana dia memiliki kemampuan tapi nggak sombong. Di sini dia membantu setiap orang yang dia temui dan mengalami kesulitan tanpa diminta dia bantu. Dan bagaimana di awal dia berkenalan dengan Bang Rojak setelah membeli Honda Grand ya, tahun 96 tuh Honda Grand lagi keren-kerennya ya teman-teman. Jadi bagaimana ternyata Bang Rojak itu sudah bukan memalsukan ya, menduplikat lukisan. Jadi di situ pelukisnya itu kayak nggak suka tuh pelukis aslinya, karena mungkin dia tidak menyertai bahwa ini tuh bukan karya asli gitu mungkin ya, sehingga sosoknya hadir di dalam mimpi buruknya Bang Rojak, bahkan membuat Bang Rojak sakit. Di situ alhamdulillah bagaimana Ujang Kamran memberitahukan itu dan menyuruh Bang Rojak untuk stop berbuat yang tidak baik. Jadi ya lebih baik berkarya dengan karya sendiri. Di sini luar biasa sekali ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Dan di kedua tadi, di perjalanan menuju dari Garut untuk kembali ke Jakarta, dia menolong orang lagi dan tanpa diminta dia tolong lagi. Di sini luar biasa. Semakin menarik ya. Apakah nanti benar-benar Ujang Kamran bisa bertemu lagi dengan si gadis cantik yang sudah ditolongnya? Makin penasaran nih buat Mas Dhani SBR. Jangan pernah berhenti berkarya Mas Dhani, gaspol terus pokoknya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber di channel Lilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Dan buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum subscribe, yuk diklik dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Lilo Extreme kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyaman teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.